Wadidaw, tambahan spoiler manga One Piece chapter 1017 kembali keluar Leo. Tambahan spoiler kali ini kembali merupakan hasil konfirmasi oleh Redon dari forum Arlong Park. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Spoiler manga One Piece chapter 1017 terdiri dari 17 halaman dengan judul Perintah. Semua gifter yang telah mengkonsumsi Kibidango sebelumnya mematuhi perintah Otama. Benar-benar perubahan peta pertarungan akan terjadi karena mayoritas para kroco setelah Pleasure dan Waiters di lantai dasar aula utama Kastil Onigashima kini kembali para gifter yang sudah memakan Kibidango yang Otama ciptakan juga akan berpihak ke pihak aliansi klan Kozuki atas perintah Otama. Pas dengan judul sebuah perintah dari seorang anak kecil merubah peta pertempuran yang terjadi. Berlanjut, aktor utama kita selamat dari laut kematiannya, bersiap untuk aksi Monkey D. Luffy selanjutnya. Dan apa yang akan dia lakukan. Dan tentu saja apa yang akan Oda buat agar dia bisa memenangkan pertarungannya melawan Kaido. Kemudian sepertinya kita akan ditunjukkan Vinsmoke Sanji yang menggunakan Collier Strike untuk menyerang Queen Sang Wabah. Bagi kalian yang lupa, teknik ini merupakan versi pengembangan dari Collier Suit yang dikombinasikan dengan Diable Jumble. Saat melancarkan serangan-serangan ini, Sanji melompat dan kemudian muncul di depan musuhnya dan dengan cepat melancarkan tendangan mematikan ke arah leher lawan. Tendangan ini tidak hanya menghempaskan lawannya, tapi juga membakar mereka dengan api yang keluar dari kaki Sanji. Tendangan ini pertama kali muncul pada episode Panghazard. Wih, keren ini, harus kita tunggu. Berlanjut, disebutkan jika Queen Sang Wabah adalah seorang cyborg dan dikatakan juga jika dia bersama dengan Vinsmoke Judge terlibat dalam sebuah tim atau proyek yang bernama MATS. Jadi ini alasan dia mengenal keluarga Vinsmoke dan kita masih belum tahu apa yang dimaksud dengan MATS. Kembali ke cerita, ditunjukkan jika wajah Queen Sang Wabah dalam bentuk hybrid kurang lebih sama seperti saat dalam mode Zoan-nya. Namun yang berbeda adalah saat dalam mode hybrid dia memiliki 3 cakar di lengan robotnya. Waduh, makin gak sabar lihat peak spoilernya atau manganya nanti. Jadi keingat Wolverine. Keren ini pasti Leo. Berlanjut, diungkapkan jika efek samping yang diderita Tony Chopper dari Rumble Ball baru yang kita tahu buah hasil campur tangan Kaisar Clone adalah dia sekarang berbicara seperti orang tua. Waduh, efek sampingnya hanya itukah? Atau ada hal lain? Mari kita tunggu saja Leo. Berlanjut lagi, Tony Chopper menggunakan obat rahasia dari suku Ming yang sepertinya akan menyembuhkan Roro Noa Zoro secara instan atau dengan cepat. Namun, ketika efek obatnya hilang, dia akan merasakan sakit 2 kali lebih banyak atau 2 kali lipat dari yang dia derita. Wih, kalau begini, kita bakalan melihat kembali Roro Noa Zoro yang masuk ke medan tempur. Karena harus diakui, kekuatannya tentu sangat dibutuhkan saat ini. Meskipun ada konsekuensi yang harus diterima, sepertinya itu pasti akan Zoro terima. Ayo, fans Babang Zoro senyum-senyum ini pasti. Berlanjut ke pertarungan Jinbe dan Who is Who. Akhirnya diungkapkan teknik Rokushiki yang Who is Who gunakan. Ternyata itu adalah salah satu teknik lain dari Rokushiki yang disebut Hagan. Sebuah teknik yang serupa dengan Shigan, namun menggunakan sebuah pedang atau menggunakan pedang. Wih, ngeri juga ini. Who is Who mengatakan jika dia hebat dan kuat dan selevel dengan Rob Lucci di CP9 yang kini kita tahu berada di CP0. Kebayang kekuatannya. Menarik juga melihat seorang pengguna teknik Gyojin Karate
bertarung dengan pendekar pedang dengan Rokushiki. Jos pastinya. Kembali ke cerita, diceritakan jika saat Who is Who di penjara 12 tahun yang lalu, buah iblis Gomu Gomu no Mi dicuri dari kapal Marines. Who is Who menghabiskan 10 tahun di penjara, dan saat itu dia melihat atau bertemu dengan Jinbe. Tepatnya 2 tahun yang lalu ketika Jinbe masih menjadi Shichibukai, atau insiden sebelum perang Marineford di Impel Down. Dan Who is Who mengatakan jika dia terkejut saat melihat seorang rookie atau kapten tercinta kita Monkey D. Luffy muncul di saat 2 tahun yang lalu, yang ternyata telah memakan Gomu Gomu no Mi yang dicuri bertahun-tahun sebelumnya. Waduh. Sespesial itukah buah iblis ini? Akan kubahas terpisah nanti Leo. Bagi kalian yang punya pendapat atau opini atau mungkin teori, silahkan tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa kuadopsi. Dan kabar lain yang tentu kita semua suka adalah minggu depan tidak libur. Yos! Bagian pertama, sesuai apa yang kita perkirakan di chapter sebelumnya, Otama memberi perintah kepada mereka atau para gifter bajak laut buas Kaido yang telah memakan Kibidango sebelumnya untuk menjadi sekutu para samurai atau para aliansi klan Kozuki. Bertambah nih pihak yang memihak klan Kozuki. Bagian kedua, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy telah diselamatkan. Yap, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, dia telah diselamatkan oleh kru Law menggunakan kapal selam Polar Tank. Tinggal nunggu aksi kejutan selanjutnya dari Monkey D. Luffy untuk mengalahkan Kaido. Bagian ketiga, Queen Sang Wabah berubah wujud atau masuk ke mode hybrid Zoan purba model Brachiosaurusnya. Dan kini dia bersiap untuk melawan Sanji. Sepertinya Queen kewalahan dengan tubuh besarnya saat mengimbangi kecepatan Sanji. Kita tahu semua kan, Sanji memang sangat cepat. Tinggal nunggu jadi Power Ranger aja nih, moga aja lah dibuatin Oda Sensei. Sanji dengan Raid Suite Germa Double Six Number 3 Steel Black akan bertarung melawan Queen Sang Wabah. Sungguh sangat menarik. Bagian keempat, Rumble Ball 30 menit yang Chopper gunakan berdasarkan saran dari Caesar Clone ternyata memiliki efek samping, dan kita masih belum mengetahui seperti apa efek samping yang terjadi pada Tony Chopper. Mari kita tunggu saja Leo, apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian kelima, kita diperlihatkan pertarungan antara Who is Who melawan sang kasatria lautan Jinbe. Dan ternyata Who is Who adalah mantan anggota CP9, dan kita diperlihatkan ketika dia menggunakan tekniknya, yaitu teknik Rokushiki. Namun kita tidak tahu jenis apa itu. Dan kita juga diperlihatkan Who is Who yang berubah menjadi bentuk hybridnya, bentuk hybrid hewan buas Sabertooth. Wih. Diceritakan juga tentang masa lalu Who is Who. Ternyata di 12 tahun yang lalu dia pernah dipenjara karena sebuah kesalahan yang dia buat. Namun kemudian dia berhasil melarikan diri atau kabur. Dan kesalahan tersebut terkait atau terhubung dengan Devil Fruit atau buah iblis yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Wadidaw, buah iblis apa itu hingga orang yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengannya akan menerima hukuman berat? Coba tulis-tulis Leo, prediksi dan pendapat kalian di kolom komentar agar kita bisa berdiskusi. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.